Assalamualaikum. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan aku di sore hari. Berhubung dari pagi sampai siang ini aku sibuk banget dengan anak-anak, alhasil pekerjaan rumah sedikit terbengkalai ya Bunda Bundi. Karena mulai masuk sekolah, alhasil diri ini disibukkan lagi menjadi kodratnya, yaitu menjadi tukang ojek anak. Tapi nggak apa-apa ya Bun, sebagai support system yang paling terdepan, seorang ibu tetap harus strong, betul? Biarpun rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri, tetapi aku tidak suka melihat rumput-rumput jahara ini bermukim di halaman rumah aku ya Bun. Dan sebelum rumput-rumput ini beranak pinak, aku putuskan untuk mencabuti mereka satu persatu menggunakan manual ya Bun. Sang tangan ibu peri ya Bun. Cukup dodolku saja yang beranak pinak. Rumput kecangan ya Bun. Karena kegiatan ini memakan waktu yang cukup lama, jadi aku timelapse aja. Aku percepat supaya tidak lama durasinya, begitu Bunda Bundi. Dan sore-sore begini tuh memang enak banget kalau kita makan gorengan sambil minum teh atau kopi, ya nggak sih? Tapi itu kali ini aku skip aja karena aku harus membereskan semuanya ini secepat mungkin. Dan alhamdulillahnya anak-anakku ini mau membantu aku. Ya walaupun hanya sekedar buang sampah atau ikut-ikutan mencabut rumput-rumput walaupun tidak bersih seperti itu ya Bunda Bundi. Walaupun begitu, aku menghargai usaha-usaha mereka untuk membantu orang tuanya. Masya Allah. Seperti yang terlihat di video ini, jadi sekitar rumah aku ini memang daerah yang ramah anak ya Bun. Makanya anak-anakku itu lebih tertarik bermain bersama teman-temannya dibandingkan dengan membantu pekerjaan mamanya ini sampai selesai. Tapi nggak apa-apa selama semuanya itu masih dalam batas kewajaran ya Bun. Dan tahun ini juga si Ade akhirnya masuk kober. Sebetulnya umurnya masih 3,5 tahun, cuman daripada main aja begitu ya kan, gak ada faedahnya. Ada sih, jadinya akrab kan sama teman-teman. Cuman jadinya dia tuh gak mau aku ajarin di rumah gitu loh Bun, pengennya main terus. Nah daripada kelamaan main, jadi apa salahnya kalau aku masukkan dia ke kober aja. Jadi dia bisa bermain, belajar, berhitung, dan menulis serta mengakrabkan diri dengan teman-teman sekolahnya. Bukan begitu Bunda Bundi? Karena kan si Ade sudah bersekolah di kober, jadi pagi-pagi itu aku selalu sibuk gitu loh guys. Jam 6:30 aku harus antarkan si A ke sekolah SD. Belum pekerjaan yang di rumah kayak cuci-cuci ya kan, masak nasi segala macam. Selang 1 jam kemudian jam 7:30-nya aku antar si Ade ke kober dan aku juga jadinya ikut sekolah Bun. Ya biasa lah ya kalau misalkan ibu-ibu yang punya anak-anak kober atau TK, udah pasti ibunya tuh pasti ikutan sekolah lagi. Betul apa betul? Tetap nikmati, jalani, dan syukuri ya Bun, karena masa-masa kayak gini tuh gak bakal terulang lagi gitu loh Bun. Tetap semangat, kalau capek istirahat dulu, kalau udah istirahatnya selesai baru kita lanjut lagi konten. Cabut rumputnya sudah selesai, kita beralih untuk mengambil pakaian kering. Sini aku pisahkan untuk baju-baju anak dan juga baju aku ya Bun. Karena penduduk di rumahku ini hanya bertiga, yaitu aku dan 2 krucil. Aku pisah menjadi 2 seperti ini supaya aku lebih mudah untuk mengontrol pakaian-pakaian ini ya Bun. Karena jujur aja untuk masalah baju ini aku paling males, karena pekerjaannya tuh gak selesai-selesai gitu loh Bun. Udah dicuci, terus dijemur, udah dijemur, diambilin lagi, dilipat, setrika, baru masuk lemari. Abis itu dipakai lagi, kotor lagi, dicuci lagi, dijemur lagi, dan begitu seterusnya. Capek kan? Duh, mama ini ngeluh mulu. Mengeluh is emas ya Bun. Kembali ke videonya ya Bun. Mohon maaf kalau omongan aku gak karu-karuan. Sebetulnya sebelum ini kita tuh sholat dulu, sholat isya dulu, sholat maghrib dulu, dan makan. Cuman aku gak videokan gitu loh Bun. Jadi langsung skip ke belajar ya Bunda Bundi. Dan ini adalah jam 7:30. Jadi di hari kedua anak-anak sekolah ini, si AA terutama dia excited banget untuk belajar. Karena buku-buku pelajarannya baru, suasananya baru, dan kan dia naik ke kelas 3 gitu ya kan. Ditambah pada saat dia masuk ke kelas 3 atau pada saat kenaikan kelas, ternyata alhamdulillahnya si AA dapat ranking guys. Walaupun begitu, bagi aku dan suami, ranking itu bukanlah suatu keharusan ya Bunda Bundi. Buat kami yang paling penting itu si AA bisa mengerti pelajaran yang dia ikuti di sekolahnya dan mau mengulang pelajaran itu di rumah supaya lebih mudah untuk diingat ketika ujian. Jadi aku sedikit menerapkan kebiasaan aku waktu dulu aku masih bersekolah ya Bunda Bundi. Jujur aja Bun, ketika ujian itu aku jarang banget untuk belajar, kecuali pelajaran-pelajaran tertentu yang benar-benar aku nggak kuasai kayak matematika dan hitungan-hitungan lah ya, pokoknya pelajaran seperti itu. Dan dalam kesehariannya aku selalu menyimak
ketika guru menerangkan di kelas. Dan pada saat aku di rumah, aku selalu mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang aku ikutin tadi siang, seperti mengisi lembar kerja siswa atau LKS. Kalau zaman dulu kan LKS ya Bu, membaca ulang yang gak aku pahami. Dan yang paling sering aku kerjakan yaitu menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan dengan ketiga cara itu, jadi aku gak harus bener-bener belajar banget pada saat ujian. Pintar. Good job. Ini bagus. Apa ini? Lihat sini, jangan lihat sana. Ba. Terus? Pintar. Ini sama kayak ini. Ini apa? Bagus. Ini sama kayak ini. Pintar. Ini sama kayak ini. Ya, sama kayak ini. Ayo, katanya mau sekolah. Begitulah salah satu scene dimana aku harus mengajarkan si Crucial yang satu ini. Karena sebelumnya dia tuh suka banget main, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau untuk belajar huruf kayak gitu. Tapi sekarang aku coba pertegas lagi untuk mau belajar di malam hari kayak gini ya Bu. Apalagi dia sudah sekolah di sekolah Kober walaupun baru beberapa hari aja. Tapi gak apa-apa, masih adaptasi. Dan aku harus sering-sering sounding ke si Ade untuk selalu menanamkan bahwa belajar itu menyenangkan. Oleh karena itu, kalau misalkan aku lihat si Ade sudah mulai bosen dalam belajarnya, aku alihin dia dengan cara-cara yang lebih menyenangkan seperti melihat gambar, membaca buku cerita yang sangat dia sukai, atau merecall kembali nama-nama binatang dan juga warna ya Bunda Bundi. Kalau sudah seperti ini, tentu saja aku harus berlaga seperti anak kecil supaya belajarnya lebih asyik dan si Ade jadinya nggak tantrum. Gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pantes saja badanku sudah mulai capek dan mulai lelah ya Bunda Bundi. Dan tak lupa juga untuk mengajak anak-anak untuk bersiap-siap ke tempat tidur ya Bunda Bundi. Jadi videonya cukup sampai sini dulu. Kalau kalian suka dengan semua konten aku, silahkan follow profil aku, jangan lupa. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video, bye.